Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Kecok Sakti di seri dasar pemrograman PHP untuk pemula. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan coba membahas tentang materi function. Materi ini merupakan materi yang cukup penting untuk kita pahami dan kita pelajari, karena kedepannya kita akan sering menggunakan tentang function ini, khususnya ketika kita ingin membuat program seperti pemrograman web gitu. Jadi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi praktikum kita, di sini saya ingin menjelaskan apa itu function. Function secara umum merupakan kumpulan dari beberapa baris program yang dibungkus ke dalam grup tertentu. Function ini dikatakan kumpulan dari beberapa baris program karena pada function terdapat beberapa baris program di dalamnya. Jadi keuntungan kita menggunakan function ini, salah satunya kita dapat melakukan atau memanggil kode program yang kita inginkan berulang-ulang. Contohnya kita memiliki rumus aritmatika, yaitu menghitung luas bangun datar. Jika kita tidak menggunakan function, itu tidak masalah sebenarnya. Tapi misalnya, pada bagian bawah program kita melakukan perhitungan luas bangun datar lagi. Jika tidak menggunakan function, tentu kita akan menulis ulang coding tentang menghitung luas bangun datar tersebut. Berbeda jika kita menggunakan function, kita hanya perlu memanggil nama function tersebut, secara otomatis sistem akan mengkalkulasikan inputan atau output yang kita inginkan dari function yang kita miliki. Oke teman-teman, supaya tidak bingung, kita masuk aja ke praktikum kita. Jadi, praktikum pertama kita yaitu kita akan coba membahas tentang cara membuat function. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai ke praktikum, di sini terlebih dahulu kita siapkan dulu folder pada server lokal kita. Di sini saya sudah menyiapkan folder namanya tutorial fungsi. Jadi di sini kita buat file PHP baru dan di sini kita bikin namanya materi1.php. Oke. Selanjutnya, jangan lupa kita deklarasikan tag PHP. Caranya, PHP langsung kita ketik aja tab. Di sini secara otomatis Sublime akan terbuat tag PHP yang kita inginkan. Jadi pada tag PHP ini barulah kita masukkan kode program yang kita inginkan. Di sini contohnya kita akan belajar membuat fungsi sederhana. Di sini fungsi yang akan kita buat yaitu mencetak kata pembuka. Jadi cara untuk membuat function itu seperti ini. Function, lalu spasi nama function kita. Contohnya cetak pembukaan. Jangan lupa buka kurung seperti ini dan buka kurung kurawal. Seluruh isi program kita akan kita masukkan ke dalam buka kurung kurawal ini. Contohnya di sini kita ingin mencetak kata selamat datang gitu. Jadi echo selamat datang di tutorial Kecok Sakti. Dan di sini kita tambahkan juga echo BR. Oke, contohnya seperti ini. Untuk pembuatan function, kita hanya perlu mendeklarasikan nama function tersebut dan kita masukkan isian dari function tersebut pada kurung kurawal seperti ini. Bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya mudah. Di sini kita hanya perlu memanggil nama function tersebut. Contohnya seperti ini. Nama functionnya cetak pembukaan, lalu kita buka kurung seperti ini. Dan jangan lupa titik koma. Sekarang kita coba mengakses halaman materi 1 ini. Caranya masih ingat kan teman-teman? Di sini hanya kita ketik localhost / nama folder kita, yaitu tutorial fungsi. Oke, ini nama file yang kita buat tadi ya teman-teman. Kita klik aja. Di sini secara otomatis akan mencetak apa isi dari function tersebut. Dan seperti inilah cara membuat dan mencetak function. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang sebelumnya, keuntungan kita menggunakan function ini, kita dapat memanggil function tersebut berulang-ulang. Contohnya seperti ini. Di sini kita ingin mencetak isi function ini sebanyak 3 kali. Jadi kita ketik aja nama function tersebut sebanyak 3 kali seperti ini. Dan coba kita refresh. Di sini secara otomatis akan memanggil isian dari function tersebut seperti ini. Jadi lebih cepat ya teman-teman, kita tidak perlu mendeklarasikan sintak dengan panjang-panjang lagi. Kita hanya perlu memanggil function atau fungsi yang kita inginkan seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita kedua, yaitu tentang function menggunakan parameter. Jadi pada pembelajaran kita sebelumnya, di sini function kita tidak memiliki parameter. Jadi sekarang kita akan coba membuat function dengan menggunakan parameter. Jadi parameter itu apa? Parameter itu seperti untuk memasukkan inputan ke dalam function kita. Contohnya saya ingin membuat fungsi cetak baru, yaitu cetak pembelajaran. Untuk pembuatan functionnya masih sama, yaitu function, lalu nama function kita cetak belajar.
Oke, sebelumnya pada buka kurung ini kosong seperti ini. Jika kita ingin memiliki parameter, kita mendeklarasikan variabel di dalam buka kurung ini. Contohnya seperti ini, materi. Jadi di sini kita memiliki parameter dengan nama materi. Oke, lalu kita buka kurung kurawal dan kita masukkan output yang kita inginkan. Contohnya seperti ini, echo materi kali ini, echo br, echo. Dan di sini pada echo terakhir kita ingin memanggil parameter tersebut. Caranya di sini kita hanya perlu memanggil nama variabel parameter tersebut, yaitu materi. Oke. Di sini kita tambahkan aja satu echo lagi untuk menyimpan br. Oke teman-teman. Ini merupakan contoh function yang menggunakan parameter. Nama parameternya itu materi. Jadi di sini kita bisa memasukkan data ke dalam function ini. Cara manggilnya seperti ini. Cetak belajar, baru nama inputan yang kita inginkan. Contohnya di sini konsep fungsi PHP. Oke, kita copy aja. Yang kedua, kita bikin namanya pemrograman web. Dan yang ketiga, kita bikin namanya PHP dasar. Sekarang kita save dan kita refresh halaman browser kita. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini. Di sini pada output akan memanggil atau menampilkan apa inputan yang kita masukkan pada parameter tersebut. Contohnya pada inputan pertama konsep fungsi PHP. Jadi di sini pada web akan menampilkan konsep fungsi PHP dan begitu seterusnya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi kita kedua, yaitu tentang macam-macam fungsi. Jadi function atau fungsi pada PHP ini ada banyak ya teman-teman. Yang pertama kita buat ini merupakan fungsi untuk mencetak. Ada juga fungsi namanya fungsi membalikkan nilai. Biasanya fungsi membalikkan nilai ini kita gunakan untuk mengkalkulasi atau memproses suatu inputan kita atau memproses suatu data yang kita inginkan. Sekarang kita masuk aja ke materi kita. Di sini kita buat file PHP baru dengan nama materi2.php. Dan pertama-tama jangan lupa kita deklarasikan dulu tag PHP. Sekarang kita akan coba membuat fungsi untuk membalikkan nilai. Di sini fungsi yang akan kita buat yaitu kalkulator umur. Jadi cara membuatnya seperti ini, function, lalu nama function kita, kalkulator umur, baru parameter yang kita inginkan. Di sini tahun lahir dan parameter kedua tahun akhir. Oke, di sini contohnya kita ingin mencetak atau melakukan perhitungan jumlah umur kita. Jadi di sini tentu kita membutuhkan dua inputan, yaitu tahun lahir kita dan tahun hari ini. Pada bagian dalam kita akan buat sintak untuk melakukan perhitungan. Di sini saya buat nama variabel namanya umur sama dengan baru kita panggil parameter kita tahun akhir dikurang tahun lahir. Jika fungsi ini dikatakan fungsi membalikkan nilai, di sini pada akhir function akan memiliki sintak return. Baru kita panggil nama variabel kita, yaitu umur. Jadi ini perbedaannya antara fungsi yang sebelumnya kita pelajari dengan fungsi membalikkan nilai. Misalnya kita panggil nama fungsi kita seperti ini, kalkulator umur. Tahun pertamanya kita bikin 1995, tahun keduanya kita bikin 2021. Oke, oh ya, pemisah setiap parameter itu koma ya teman-teman. Dan sekarang kita coba cetak hasilnya. Di sini kita buka dulu halaman tutorial fungsi, baru kita buka materi2.php. Oke, di sini tampilannya kosong teman-teman. Karena pada fungsi membalikkan nilai ini, kita tidak mencetak inputan yang kita inginkan. Berbeda dengan materi 1, ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mencetak sesuatu, karena pada dalam fungsi itu, kita memiliki fungsi echo atau untuk memprint inputan. Jadi, untuk mencetak hasilnya, di sini kita tambahkan perintah echo. Baru umur sekarang. Oke, seperti ini. Dan kalau kita refresh, maka di sini barulah muncul output dari fungsi kalkulator umur ini. Jadi itu perbedaannya antara fungsi membalikkan nilai dengan fungsi biasa atau fungsi untuk mencetak nilai. Biasanya fungsi untuk membalikkan nilai ini digunakan untuk melakukan kalkulasi atau memproses suatu inputan yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Oh iya teman-teman, function ini juga dapat memanggil dirinya sendiri. Contohnya di sini saya ingin membuat function, yaitu function untuk menghitung nilai faktorial. Caranya function faktorial, parameternya kita bikin angka. Lalu inputannya kita bikin dulu kondisi if dalam kurung angka kecil dari 2, maka hasilnya return 1.
Jika besar dari 2, maka return angka kali, dan di sini kita coba memanggil function itu sendiri, yaitu faktorial angka dikurang 1. Oke, di sini kita coba mencetak hasil dari faktorial 3. Faktorial 3. Oh ya, faktorial tuh seperti ini ya teman-teman. 1 dikali 2 dikali 3. Ini merupakan contoh dari faktorial ya teman-teman. Jadi di sini kita coba mencetak faktorial 3. Caranya, echo nama fungsi kita yaitu faktorial dan parameter kita angka 3. Oke, kita save. Coba kita refresh. Oke teman-teman, hasilnya ini teman-teman 6. Biar lebih jelas, di sini saya tambahkan sintak BR untuk enter. Oke, hasilnya seperti ini. Faktorial 3 berarti 1 dikali 2 dikali 3, maka hasilnya 6. Dan ini merupakan contoh di mana fungsi dapat memanggil dirinya sendiri. Contohnya di dalam fungsi faktorial ini, memanggil fungsi faktorial juga, yaitu fungsi dia sendiri. Selain memanggil diri dia sendiri, kita juga dapat memanggil fungsi lain pada fungsi yang kita inginkan. Di sini contohnya, kita akan coba membuat fungsi untuk mencetak data diri kita. Jadi di sini kita buat aja langsung function biodata diri. Dan di sini memiliki beberapa parameter, yaitu name, lalu nama, lalu jurusan, dan parameter tahun lahir. Jadi di sini kita akan coba mencetak biodata kita. Jadi pertama-tama di sini kita buat dulu echo br. Ini untuk enter. Langsung echo name. Kita panggil parameter name. Oke, biar cepat kita copy aja. Di sini kita bikin nama, jurusan, dan umur. Jadi di sini kita coba pada bagian nama menampilkan parameter nama, pada bagian jurusan menampilkan parameter jurusan, dan pada bagian umur kita akan memanggil fungsi kalkulator umur, yaitu kalkulator umur. Parameternya kita panggil tahun lahir, koma. Di sini kita bikin tahun sekarang 2021. Oke, di sini kita tambahkan echo HR. HR ini merupakan fungsi yang digunakan untuk memberikan garis pada bagian bawah. Contohnya nanti seperti ini ya teman-teman. Di sini kita save, lalu kita refresh browser kita. Di sini jangan lupa kita panggil nama fungsi kita, yaitu fungsi biodata diri. Inputannya name kita yaitu 14 55 30 10 36 contohnya. Lalu nama kita kecoa sakti, jurusan teknik informatika, dan tahun lahir 1995. Oke. Dan di sini kita coba memanggil data kedua, yaitu di sini untuk name-nya kita bikin aja 1000, namanya blok belajar, dan jurusannya sistem informasi. Tahunnya kita bikin contohnya 2000. Oke, save dan refresh browser kita. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini teman-teman. Data tersebut tampil dan kita tidak perlu menulis kode ulang. Kita hanya perlu memanggil fungsi yang kita buat dan kita tentukan isiannya seperti ini pada parameter kita. Jadi lebih hemat baris program ya teman-teman dengan menggunakan function ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba ke materi kita selanjutnya, yaitu implementasikan sintak function ini pada HTML. Di sini saya sudah menyiapkan 2 studi kasus untuk implementasikan function kita pada HTML. Jadi pada materi kita sebelumnya kita belajar tentang function, yaitu yang materi pertama kita bagaimana cara membuat function, habis itu bagaimana cara memanggil function dan memanggil dia berulang, dan bagaimana cara membuat function yang memiliki parameter seperti ini, lalu function membalikkan nilai yang digunakan untuk memproses suatu inputan, atau function yang memanggil diri dia sendiri atau memanggil function lain gitu. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana caranya implementasikan function ini pada HTML. Jadi pertama-tama di sini kita buat dulu file PHP baru dengan nama materi3.php. Oke, di sini kita deklarasikan dulu tag HTML. Caranya kita ketik HTML, oke, tab. Sini secara otomatis Sublime akan membuatkan tag HTML kita. Untuk title kita buat aja kalkulator HTML. Jadi di sini kita akan coba menampilkan data luas segitiga. Contohnya di sini kita memiliki alasnya sama dengan 5 dan tingginya sama dengan 10. Hasilnya apa gitu. Begitu juga untuk yang kedua, di sini alasnya kita bikin 10 dan untuk tingginya kita bikin 30. Dan yang ketiga, di sini kita coba menghitung faktorial dari 5 adalah dan faktorial dari 10. Oke. Jadi di sini salah satu keuntungan function teman-teman. Jika misalnya kita memiliki kasus ingin membuat atau menghitung data luas segitiga seperti ini,
Jika kita tidak memiliki function, otomatis di sini kita akan memasukkan fungsi kita pada HTML kita. Berbeda jika kita memiliki function, di sini kita hanya perlu memanggil function kita. Di sini pertama-tama kita buat dulu function kita, yaitu kita deklarasikan tag PHP. Lalu nama function kita, function luas segitiga. Untuk parameter pertama alas dan parameter kedua tinggi. Oke. Jadi kita deklarasikan variabel luas. Lalu fungsi untuk menghitung luas segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Oke. Return luas. Dan jangan lupa juga kita deklarasikan fungsi untuk menghitung faktorial. Function faktorial angka, kondisinya if dalam kurung angka kecil dari 2, maka return 1, else return angka dikali faktorial angka kurang 1. Oke teman-teman, ini cuman rumus matematika ya teman-teman, dimana kalau untuk luas alas dikali tinggi per 2. Jadi kalau di PHP-nya kita tuliskan aja rumusnya seperti ini, dan begitu juga untuk faktorial, rumusnya seperti ini. Jadi di sini seperti ada looping tapi tidak tampak. Sekarang kita coba panggil function tersebut ke dalam HTML kita. Di sini kita menggunakan sintaks cetak pada PHP, yaitu pertama-tama kita deklarasikan dulu tag PHP, lalu kita gunakan sintaks cetak yaitu echo, dan kita panggil fungsi yang kita inginkan. Di sini contohnya luas segitiga, di mana alasnya 5 dan tingginya 10. Oke. Begitu juga untuk yang kedua. Di sini kita gunakan juga sintaks cetak, dan di sini kita akan mencetak luas segitiga, di mana alasnya 10 dan tingginya 30. Oke. Dan di sini juga kita akan mencetak nilai faktorial, di mana angkanya 5. Dan untuk yang terakhir, di sini kita juga mencetak faktorial, di mana angkanya 10. Oke, sebelum kita jalankan, di sini saya ingin menjelaskan beberapa keuntungannya. Misalnya kita tidak menggunakan function, otomatis pada HTML ini akan memiliki baris program yang banyak. Karena misalnya kita ingin menampilkan hasil dari faktorial 5. Jika kita tidak menggunakan function, otomatis kita akan mengetik baris program seperti ini pada HTML kita. Jadi bayangkan kalau seandainya kita memiliki 10 baris untuk menghitung nilai faktorial. Otomatis akan banyak baris program yang kita buat. Berbeda jika kita menggunakan function, kita hanya perlu memanggil function kita, dan untuk rumusannya kita simpan atau kita buat di dalam function. Jadi lebih hemat baris program gitu ya teman-teman. Sekarang kita coba jalankan materi 3.php. Jadi kita kembali ke folder tutorial fungsi, dan di sini kita buka materi 3.php. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi lebih mudah ya teman-teman kalau kita mengerti tentang function. Sekarang kita coba masuk ke kasus terakhir, yaitu kasus kedua. Di sini kita buat juga namanya materi 4.php, dan di sini kita akan coba menampilkan ke dalam HTML. Pada kasus kedua kita akan coba membuat sintaks berupa kalkulator sederhana untuk menghitung kali tambah kurang berdasarkan inputan yang kita miliki atau kita inputkan sendiri. Jadi pertama-tama kita deklarasikan dulu sintaks HTML. Oke. Untuk bagian body kita deklarasikan form. Di dalam form ini kita deklarasikan P, kalkulator sederhana. Di sini kalkulatornya berupa inputan sendiri. Jadi di sini kita deklarasikan sintaks input, type-nya kita bikin number karena berupa angka. Lalu jangan lupa name-nya kita bikin build 1 required. Oke. Selanjutnya kita buat juga sintaks select name-nya aksi. Lalu option-nya value tambah. Oke, di sini biar cepat kita copy aja. Kurang bagi kali. Value-nya juga kita ubah kali bagi kurang. Oke. Di sini untuk inputan kedua kita bikin juga input type number, name-nya build 2 required. Oke. Dan jangan lupa button type submit hitung. Oke, sekarang kita coba refresh dulu halaman kita. Di sini jangan lupa kita buka materi 4.php. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi kita akan menghitung dua nilai berdasarkan inputan yang kita pilih seperti ini. Di sini kita akan coba membuat inputan tersebut menggunakan function gitu. Di sini kita deklarasikan nama function kita, yaitu function kalkulator data, dan parameternya kita bikin tipe build 1 build 2.
Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Di sini kita coba menggunakan syntax suitcase. Jadi untuk syntax suitcase sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, teman-teman. Di sini kita deklarasikan dulu variabel hasil sama dengan 0. Dan di sini kita akan coba menggunakan syntax switchcase. Switch, inputan switch-nya berupa tipe. Tipe ini dikirim dari aksi select nanti. Case-nya yang pertama tambah. Hasil sama dengan bil 1, ini untuk keterangan aja. Bil 2 sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Oke, break. Oke, biar cepat di sini kita copy aja sebanyak aksi yang kita inginkan, yaitu 4, 3, 4. Oke, untuk case kedua kurang, di sini kita ubah jadi kurang, di sini kurang. Aksi ketiganya bagi, sini bagi, dan aksi ketiga kali. Oke. Dan pada bagian akhir kita tambahkan fungsi return hasil. Sekarang kita cetak hasil dari inputan ini. Jadi di sini pada bagian bawah form, di sini kita akan menggunakan syntax iset atau syntax request method. Jadi di sini saya menggunakan syntax iset di mana kita akan menampilkan hasil inputan itu di bawah atau di halaman ini juga. Caranya seperti ini. If dalam kurung iset post. Jadi kita mengirim data ini dari post. Nama button kita yaitu hitung, dan jangan lupa buka kurung kurawal seperti ini. Dan pada bagian bawah kita deklarasikan tag PHP untuk menyimpan kurung tutup kurawal seperti ini. Di sini kita akan coba mencetak hasil perhitungan dan kita panggil fungsi kalkulator kita yaitu PHP echo kalkulator data post. Kita panggil name dari inputan kita yaitu bil 1, sini biar cepat kita copy aja. Untuk pos pertama kita panggil aksi, untuk pos kedua bilang 1 dan pos ketiga bilangan 2. Oke, save. Oh ya teman-teman, di sini untuk form jangan lupa kita deklarasikan metode yang kita gunakan yaitu metodenya post, dan untuk buttonnya jangan lupa kita buatkan juga name-nya menjadi seperti ini yaitu hitung. Oke, kita save dan kita refresh. Sekarang kita coba memasukkan angka yaitu 5 sama 10. Dan di sini tambah, kita hitung, maka hasilnya seperti ini. 5 ditambah 10, 15. Begitu juga kalau seandainya kita menggunakan fungsi kurang, 5 dikurang 1, hasilnya seperti ini. Dan kita coba kali juga, 5 kali 10, hasilnya, di sini ada salah ya teman-teman. Pada bagian case ini, kita lupa mendeklarasikan case kali. Ya, seperti ini. Save, kita refresh lagi. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Dan untuk tes yang bagi 10 dibagi 5, hasilnya seperti ini. Oke, berarti berhasil ya teman-teman studi kasus kita kali ini. Mungkin sekian dulu tutorial kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kurang jelas dalam penyampaian materi. Dan jangan lupa dukung selalu channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini sehingga dapat bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Dan jangan lupa tunggu updatean video kami selanjutnya teman-teman. Terima kasih.